Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara. Kali ini saya coba mengulik tentang perkasanya Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang mampu mempersatukan Nusantara hingga saat ini yang kita huni, ya saudara. Namun keperkasaan itu tidak terwariskan kepada anak cucu yang saat ini mendiami Nusantara. Karena Angkatan Laut Kerajaan Majapahit dahulu lebih memilih menjadi penyerang daripada menunggu diserang. Itulah keperkasaan mereka sehingga mampu mempersatukan Nusantara. Tentu hal ini ada sebabnya. Karena bangsa penjajah sudah melihat sendiri, bahkan merasakan sendiri betapa perkasanya Angkatan Laut Kerajaan Majapahit, walaupun mereka saat itu berkekuatan lemah ya, namun dapat menghalau masuknya penjajah yang berusaha akan menguasai Nusantara. Pertama kali Portugis masuk ke Nusantara itu dapat dihantam balik sehingga mereka balik kucing ya oleh pasukan Kerajaan Majapahit. Nah, melihat hal itulah akhirnya bangsa penjajah menggunakan taktik licik ya, menggunakan taktik licik untuk memusnahkan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit yang menjaga Nusantara pada waktu itu. Dengan disebarkan berita bahwasanya di laut itu ada kerajaan Nyi Roro Kidul yang akan membunuh orang-orang yang datang ke laut menggunakan perahu kecil ataupun menggunakan perahu besar. Kemudian orang yang ke laut tersebut akan dibawa ke kerajaan Nyai Roro Kidul dan dipenjara sehingga tidak kembali ke daratan lagi. Kemudian penjajah menggunakan nelayan sebagai umpan atau contoh. Nelayan yang melaut pada waktu itu dibunuh, kemudian mayatnya dibiarkan terapung di laut dan disebarkan berita bahwasanya nelayan tersebut telah dibunuh oleh Nyai Roro Kidul atau Nyai penguasa lautan Nusantara. Nah, karena berita itulah sehingga terputuslah mata rantai keperkasaan Angkatan Laut Kerajaan Majapahit sehingga tidak terwariskan hingga saat ini. Dapat kita lihat ya, keperkasaan Kerajaan Majapahit dengan angkatan lautnya, yaitu menjadi bangsa penakluk, bukan menjadi bangsa yang ditakluk. Atau Angkatan Laut Kerajaan Majapahit pada waktu itu lebih memilih menjadi penyerang daripada menjadi yang diserang, sehingga dilakukanlah berbagai macam ekspedisi Nusantara atau ekspedisi pemersatu negeri-negeri di seberang lautan yang dimulai oleh Gajah Mada untuk mewujudkan sumpah palapa yang pernah diucapkan di depan ratu atau rani Kerajaan Majapahit atau raja yang ketiga Kerajaan Majapahit bernama Tribuana Tunggadewi. Kemudian ekspedisi tersebut dilanjutkan sampai masa Kerajaan Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk. Dan usaha Gajah Mada berhasil dengan gemilang sehingga Majapahit menjadi besar, menjadi kerajaan yang tangguh, menjadi kerajaan yang ditakuti.
oleh kerajaan-kerajaan di seberang lautan atau kerajaan-kerajaan yang sudah ditundukkan, sehingga membuat angkatan laut kerajaan Majapahit pada waktu itu mendapat julukan penguasa samudera atau penguasa lautan. Lebih serem lagi julukannya, yaitu hantu lautan.